Halo semuanya, selamat jumpa, selamat ketemu kembali di channel AHA Mix. Pada kesempatan ini saudara-saudaraku, para siswa terutama dan para pendidik juga secara khusus yang mengampu pelajaran PKN, pada kesempatan ini kita akan mau membahas atau berlatih soal-soal PKN untuk kelas 3 terutama yang akan sebentar lagi menghadapi ujian sekolah atau ujian akhir semester genap ya. Nah, semoga video ini nanti bisa bermanfaat, setidaknya terbantu ada gambaran untuk soal-soal yang akan diujikan nanti ya. Oke, baik. Yang pertama, berikut faktor yang menghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah: A. Setia pada Pancasila. B. Memilih ideologi lain di luar Pancasila. C. Aktif dalam kegiatan OSIS. D. Membela kerukunan beragama. Mana kira-kira yang lebih tepat di sini? Ya, yang lebih tepat kita pilih, karena ini negatif ya, bagian B, memilih ideologi lain di luar Pancasila. Berarti kalau masyarakat rakyat Indonesia memilih ideologi lain sementara sudah memiliki Pancasila sebagai ideologinya, itu adalah salah satu hal yang menghambat ya. Nomor 2, perhatikan pernyataan berikut ini. Kita silahkan baca ya. Nah, ini boleh saudara-saudara membacanya dalam hati. Kalau sudah, maka kita lihat persoalannya apa. Nah, dari pernyataan tersebut, faktor pendorong tercapainya kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan pada nomor 1, 2, 3, dan 4 bagian A ya. Nomor 3, perkembangan partisipasi masyarakat terhadap hukum akan sangat terpupuk jika penegakan diterapkan melalui apa kira-kira? Nomor 3 ya, tentu nomor 3 ini setelah Anda baca, yang ini bagian B yang lebih benar ya, sosialisasi hukum sejak dini. Jangan ditunggu hari esok baru disosialisasikan hukum, atau setelah terjadi pelanggaran baru ada sosialisasi, tidak. Tetapi sejak dini harus kita belajar tentang hukumnya. Nomor 4, semua orang akan sangat wajib menghormati seluruh hak asasi manusia milik orang lain dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam masyarakat, bangsa, dan juga negara. Hal ini sama seperti yang sudah ditegaskan pada pasal berapa. Nah, tentu jangan lupa ya, kemarin kita sudah pelajari yang ini bagian D, pasal 28J ayat 1 ya. Oke, kita masuk pada nomor 5. Ada banyak jenis pelanggaran yang bisa dilakukan semua orang. Kalau pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang yang melanggar hak asasi orang lain biasa disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia, bagian B ya. Oke, kita lihat nomor 6. Nomor 6 itu soalnya begini. Pada tahun 1990 di negara Malaysia, ada pedagang sayur yang meletakkan sayurnya di atas bendera merah putih. Hal ini dilihat oleh TKW dari Indonesia bernama Wati supaya tidak timbul ketersinggungan terhadap pedagang tersebut yang kemungkinan tidak mengerti bahwa bendera merah putih lambang negara Indonesia. Nah, Wati membeli sayur dan sekaligus menawarkan kain yang lebih baik agar bendera tersebut ditukar. Nah, tindakan Wati merupakan sikap apa kira-kira? Apakah chauvinisme, vandalisme, feodalisme, patriotisme, atau sosialisme? Nomor 6 yang lebih tepat adalah patriotisme, ya, cinta tanah air ya. Saking cintanya tanah air, dia akan memberikan ganti dari alas sayurnya itu ya. Nomor 7, berdasarkan berita media massa Tribun Garut tanggal 7 Februari 2021,
terjadi pembunuhan seorang wanita yang masih remaja bernama Wati, dibunuh oleh teman dekatnya yang bernama Deni Hamdani karena cemburu yang mayatnya dibuang di Sungai Cimelaka. Pembunuhan yang dilakukan oleh Deni merupakan tindakan yang melanggar hak warga negara yang bertentangan dengan Pancasila, pada sila keberapa, apakah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu yang paling benar adalah bagian B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 8. Setiap individu sebagai anggota masyarakat memiliki kedudukan atau status yang berbeda sesuai perannya masing-masing. Tiap-tiap kedudukan atau status yang dimiliki seseorang akan selalu mengakibatkan munculnya hak dan aturan, tugas dan aturan, hak dan kewajiban, tugas dan kewajiban, kewenangan dan kekuasaan. Kira-kira mana yang lebih tepat di sini ya? Ya, tentu hak dan kewajiban ya, bagian C. Ini bagian C ya. Oke, 9. Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien, serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintah negara dengan menjadi A, B, C, D, E. Ini mana kira-kira yang lebih tepat? Ayo dibaca dalam hati deh. Hukum dasar, ya oke, langsung aja ya bagian A, hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan ya. Oke, nomor 10 itu apa kira-kira? Nah, persoalannya begini. Sila pertama Pancasila memberikan jaminan kepada semua pemeluk agama untuk menaati ajaran agamanya. Ketentuan ini juga diatur dalam pasal 29 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan landasan hukum tersebut, setiap penduduk di Indonesia dijamin kemerdekaannya untuk memeluk agama dan beribadat sesuai keyakinan. Nah, dari pernyataan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa negara memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama sesuai keyakinan. Di dalam hal ini tidak boleh ada paksaan. Jadi pilihan kita jatuh pada bagian E. Oke, nomor 11. Kasus pencemaran nama baik yang bermula dari tulisan di media sosial merupakan pelanggaran hak warga negara yang dilanggar dalam bidang mana? Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Itu bagian A dong, politik ya, bagian politik. Oke, 12. Dari pernyataan tersebut ya, praktek penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan nilai kerakyatan, ini salah ya. Kita lanjut ini, soalnya udah lari. Nah, kita langsung masuk pada nomor 13 ya. Anggap nanti yang 12 itu bonus, sudah hilang baca pernyataannya ya. Nah, 13 ini ya, 13 ini soalnya begini. Dalam suatu diskusi ada kalanya pendapat yang kita ungkapkan bertentangan dengan hasil keputusan secara umum. Benar ya? Sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita tetap bertanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan tersebut. Perbuatan tersebut mencerminkan adanya penerapan nilai Pancasila pada sila keberapa anak-anak, saudara-saudaraku? Ini pada sila
Ingat silat keempat enggak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi bagian D ya, bagian D. Oke. Kita masuk pada bagian nomor 14. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara NRI tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam pasal 20 ayat 1 bagian A ya. Ini jangan lupa bagian A di garis bawah atau dihitamin boleh ya. Oke, nomor 15. Bapak Amir dan Bu Amir warga negara Indonesia mengadakan tur ke negara Amerika Serikat. Kemudian Amir melahirkan putra yang bernama Budi. Berdasarkan pernyataan di atas, si Budi mempunyai asas kewarganegaraan apa? Ya, dia memiliki kewarganegaraan apa? Kewarganegaraan bipatrit. Apa itu bipatrit? Nanti kita lihat pertemuan berikutnya ya. Kita masuk di persoalan-persoalan aja dulu. Oke, 16. Dalam pemilihan kepala daerah ada 3 calon gubernur. Salah satu calon tidak menerima hasil keputusan KPU atau Komisi Pemilihan Umum dikarenakan terindikasi ada kecurangan dalam pelaksanaan pilkada dalam perhitungan suara. Nah, lembaga yang berwenang menangani kasus tersebut adalah siapa? Ayo, apakah MPR, DPR, MK, MA, atau KY? Tentu jawaban yang lebih tepat adalah bagian Mahkamah Konstitusi dong, C ya. Oke, 17 itu gampang ya. Perhatikan data di bawah ini. 1. Cinta akan kemajuan dan pembangunan. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat. 3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati orang lain. Terakhir, 4. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Oke, berdasarkan data itu ya, berdata di atas maksudnya, yang merupakan implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor, ayo dong, nomor berapa? Ya 2 dan 4 lah ya, 2 dan 4 ya. Oke, 2 dan 4 ya. Nomor 18 ya. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. Menguji peraturan perundang-undangan. 2. Wajib memberi keputusan atas pendapat DPR. 3. Mengadili pada tingkat kasasi. 4. Mengusulkan pengangkatan hakim dalam rangka menjaga kehormatan. 5. Memeriksa dan memutuskan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan. Nah, yang menjadi persoalannya apa ya? Pernyataan di atas yang menunjukkan kewenangan Mahkamah Agung ditujukan pada nomor berapa? 18. Tentu harus kita ingat semuanya adalah bagian mana? Ayo kita baca lagi. Bagian B ya, 1, 3, dan 5. 19. Berita Kompas Sabtu 14 November 1998. Ada tragedi di akhir SIMPR. Judul tertulis 5 mahasiswa tewas dan 253 luka-luka. Harian ini menulis penembakan oleh aparat militer berlangsung saat penutupan sidang istimewa MPR. Rangkaian penembakan berlangsung sejak pukul 15.40 sampai tengah malam. Meski peristiwa tersebut sudah berlangsung 20 tahun yang lalu, tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2 tahun 98 serta pembunuhan aktivis HAM Munir
tetaplah menjadi sejarah gelap hak asasi manusia. Itu diambil dari sumber Kompas Kamis 15 November 2018 ya. Nah, berdasarkan bacaan tersebut dalam tragedi Semanggi merupakan pelanggaran sila keberapa? Itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Oke, bagian B ya. 20. Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara yang berorientasi kepada kepentingan rakyat dan yang merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, nah, yang kita lihat di sini yang tidak termasuk atau yang kecuali ya, bagian soal nomor 20 ini. Nah, menyaring budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung, bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa. Mungkin ini langsung nggak usah baca yang berikutnya karena udah ketemu jawabannya. Bagian B, bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa. Oke, 21 ya. Dalam pasal 29 ayat 2 UUD RI 45 menegaskan bahwa negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Salah satu contoh pelanggaran hak warga negara yang sering terjadi dari pasal tersebut antara lain bagian D, banyak kasus kekerasan mengatasnamakan agama. Ini parah ya negara kita. Rakyat-rakyatnya maksudnya ya. Rakyat-rakyatnya. Oke, itu 21 ya. Maaf, udah bergeser ini. Banyak kasus ya. 22 itu apa kira-kira? Pak Elmar adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti. Untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi dan untuk mencari keuntungan yang lebih besar, maka Pak Elmar membuat pembukuan kas ganda buku kas yang asli sesuai dengan pemasukan dan buku kas yang sudah direkayasa dengan menurunkan keuntungan. Nah, tindakan si Elmar ini merupakan apa ya? Ya, tentu peningkatan kewajiban sebagai warga negara. Ya kah? Bagian 22. Bagian 22 tindakan Pak Elmar. Ya, ini pengingkaran bukan peningkatan ya, pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. 23 sekarang ya. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali lagi ya, kecuali jawaban yang salah yang kita ini ya, ke apa namanya, jawaban yang paling tepat itu, yang salah itu di mana? Oke, yang lebih tepat di sini, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kan seharusnya benar ya, tapi karena kecuali ini kita lihat bagian D ya. 24. Pak Agus Sangko, orang yang sangat peduli dengan lingkungan masyarakat dalam menanggulangi penyebabnya penyakit virus COVID-19 dengan membentuk TTC COVID-19 di Kompleks Lipi Puri, Citayam, Permai, sehingga sangat membantu bagi korban yang terkena virus COVID-19. Tindakan Pak Agus tersebut merupakan cerminan kepedulian terhadap lingkungan apa, yakni lingkungan masyarakat. Ya, gampang ya. Ayo kita perhatikan lagi pernyataan nomor 25 ini apa kira-kira ya. 1, kurangnya toleransi antar golongan. 2, adanya siswa semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi agama. 3, kurangnya penghargaan terhadap pemajemukan yang bersifat heterogen. 4, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. 5, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan.
Nah, dari pernyataan tersebut di atas, anak-anak, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia ada kira-kira pada nomor berapa? Nomor 25 bagian D ya. Ini ada di sini nak, 1, 3, 4 dan 5 bagian D, dodol ya, D ini ya. Oke, nanti lihat di sini 1, 3, 4 dan 5. 26 ya, 26. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan eksekutif bagian B, ya, B. Oke, 27 ya, masih banyak ya, sampai 60 soal nih. Dalam menghadapi ancaman militer, negara Indonesia melaksanakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sisan Kamrata) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat berapa ini? Ayat 2 bagian D, dodol lagi ya, ini dodol. Oke, 28. 28 itu Kejaksaan Republik Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Berikut ini contoh peran lembaga tersebut menjamin keadilan dan perdamaian dalam masyarakat. Itu apa ya? Ini berdekatan semua jawabannya. Silakan dibaca. Udah ketemu ini D ya. Melaksanakan putusan pengadilan negeri yang bersifat kuat, tetap dan final ya. Oke, 29. Menurut Undang-Undang Darurat RI yang termuat dalam Lembaran Negara 1955 nomor 33 tentang kependudukan di Indonesia, yang dimaksud orang asing yang menjadi penduduk negara Indonesia adalah apa ya? Ayo silakan dibaca. Ini ya, saya kasih kursornya. Ada yang tahu? Pasti tahu semua, tapi nggak bisa dengar suaranya. Nah, kita pilih bagian A ya. Selama orang asing itu menetap di Indonesia. Ya, kalau nggak menetap ngapain? Bukan negara Indonesia, warga negara Indonesia dong ya. 30 ya, 30. Jika kita menjadi warga negara dari suatu negara, pasti sudah memiliki hak dan kewajibannya. Nah, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh warga negara itu apa? Ayo dibaca lagi. Saya nggak langsung jawab, dalam hati setidaknya kamu jawab dulu. Kalau salah, ya salah. Kalau benar nanti yang saya bacakan kunci jawabannya itu, berarti bersyukurlah Anda ya. Yang benar adalah selalu membayar pajak tepat waktu. Itu bagian B. Baik, kita lanjut soal 31. Perlindungan hukum dan penegakan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum dan dalam masyarakat penting dilakukan karena dalam rangka, silahkan dicari jawaban yang lebih tepat ya. Kira-kira apa jawaban yang paling tepat yang Anda pilih? Nomor 31 itu ya. Nah, itu bagian B. Mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Nomor 32. Asas kewarganegaraan suatu negara yang ditetapkan menurut keturunan darah orang tuanya disebut asas. Ya, tentu bagian B. Ius sanguinis. Ya, ius sanguinis. 33. Perhatikan pernyataan sebagai berikut.
menjaga ancaman dan gangguan dari negara lain. 2. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 3. Menegakkan hukum kepada masyarakat. 4. Menuntut hukuman kepada terdakwa. 5. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Dari pernyataan tersebut yang merupakan tugas Polri, ya, Polisi Republik Indonesia, terdapat pada nomor berapa? Itu 2, 3, dan 5. Berarti bagian E, ya. Oke, 35. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji material terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah apa kira-kira? 35 bagian B. Tentu bagian B, ya, Mahkamah Konstitusi. 36. Dalam melaksanakan pemerintahan, Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab langsung kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, mengontrol jalannya pemerintahan yang harus sesuai dengan undang-undang, dan apabila Presiden dalam melaksanakan tugasnya melanggar terhadap undang-undang, maka proses pemberhentiannya melalui usul dari DPR disampaikan kepada MPR. Kemudian dari MPR disampaikan kepada siapa? Supaya ada pembuktian kesalahan Presiden melalui proses hukum. Jadi itu disampaikan kepada MK, ya, Mahkamah Konstitusi, ya, bagian C, ya. 37. Suatu pejabat negara dikatakan mempunyai integritas dan moral yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya apabila dalam menjalankan tugasnya mampu mengemban amanat jujur dan bertanggung jawab. Itu bagian A, itu ya yang lebih tepat. 38. Pers menampung segala persoalan yang dihadapi masyarakat. Hal ini pers memiliki posisi penting sebagai lembaga apa? Ya, pasti ya, harus ada lembaganya, ya. Bagian C itu lembaga sosial. Ini bagian C. 39. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi terhadap berbagai bidang di Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Berikut ini pengaruh positif di bidang politik. Jadi kita lihat ini khusus bidang politik, ya. Kira apa jawabannya? Bagian angka. Kita pilih bagian C, ya. Meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. 40. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi terhadap berbagai bidang di Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Berikut ini pengaruh negatif iptek di bidang ekonomi. Kira-kira jawaban yang lebih tepat itu bagian E, ya. Timbul pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak terampil. Ya, tentu dong, ya. Oke, 41. Setiap warga negara atau setiap warga berhak untuk menggunakan iptek untuk menggunakan manfaatnya demi meningkatkan kualitas hidupnya serta kesejahteraan umat atau masyarakat, ya. Hak tersebut diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28C ayat 1. Ingat ini, ya, bagian A. Jawabannya. 42. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlihat dan perkembangan sarana informasi dan komunikasi, farmasi, transportasi, biologi hendaknya digunakan untuk mengembangkan kehidupan manusia pada umumnya dan mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI. Hal tersebut merupakan sikap selektif terhadap perkembangan teknologi berdasarkan Pancasila sila kedua, ya, itu benar.
yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. 43. Dalam kehidupan kita tidak terlepas dari teknologi. Kesadaran yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan dan pengembangan iptek adalah, ini sudah ditebalin ya, keselarasan dalam lingkungan ya. Ini yang penting. 44. Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia atau Polri antara lain, nah 44 itu ya, bagian D mungkin ya, bukan mungkin, pasti menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 45. Masyarakat adil dan makmur perlu diperjuangkan, namun dalam kampanye politik jangan sampai berlaku untuk kepentingan sesaat dalam memperoleh suara, mengorbankan persatuan dan kesatuan. Kita menangkap adanya polarisasi antara masyarakat yang pro dan kontra pada pendukung calon presiden, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antara anak bangsa yang sudah dirakit sejak dulu oleh para pendiri negara ini. Kemudian terparah dengan kebenaran ditentukan berdasarkan keyakinan, bukan berdasarkan akal sehat lagi ya. Maka pesan atau ulasan yang disampaikan dari bacaan tersebut di atas apa kira-kira ya? Itu apa? Kampanye damai persatuan Indonesia yang terkoyak, peranan media sosial dalam pemilu, jasa para pahlawan bagi Indonesia, atau kampanye yang mengancam persatuan Indonesia. Bagian E ya, kampanye yang mengancam persatuan Indonesia. 46. Sikap patriotisme dan nasionalisme dalam bela negara demi persatuan dan kesatuan negara Indonesia di dalam sekolah diberikan pada mata pelajaran PPKN. Maka ekstrakurikuler di sekolah yang mengajarkan bela negara ada pada kegiatan Paskibra ya. Bagian A ya, bagian apa sih Paskibra? Oke, nomor 47. Salah satu nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang Hankamnas ya, pertahanan keamanan dan keamanan nasional ya. Itu nomor 47 itu ada di bagian rela berkorban untuk mengamankan wilayah Indonesia. Itu 47 ya. 48. Nasionalisme Indonesia telah berhasil membangkitkan semangat berjuang, merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sebagai embrio rasa persatuan dan kesatuan dalam mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa apa ya? Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ini hilang 28-nya ya. Ini bagian D ya. 49. Contoh perbuatan yang mencerminkan jiwa kepahlawanan sebagai perwujudan cinta sesama manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah, itu boleh kita pilih yang lebih benar itu di bagian A ya, tim SAR menolong korban kecelakaan pesawat ikutan belantara. Boleh. Oke, 50. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang oleh siapapun. 2. Melindungi kepentingan kelompok yang sama-sama mempunyai kepentingan. 2. Menjaga agar aparat pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik demi rakyat. 4. Menjaga agar undang-undang yang dibuat wakil rakyat dijalankan sebaik-baiknya oleh semua pihak. 5. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman negara lain. Nah, dari pernyataan tersebut, anak-anak, tujuan pelaksanaan fungsi kontrol pers pada nomor berapa ya? Kita analisis dulu ya. Ini 1, 2, ini bagian ini kali ya. 2, 3 dan 4. 1, 3 dan 4 ya, bagian B ya. 1, 3 dan 4. Oke. 51. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Memenuhi kepentingan bangsa dan negara, memenuhi hak rakyat untuk mengetahui
memperjuangkan keadilan dan kebenaran, melindungi kepentingan perusahaan dan wartawan, menegakkan nilai demokrasi dan menolong terwujudnya supremasi hukum. Ya, dari pernyataan tersebut peranan pers terdapat pada nomor bagian ya apa sih ya, nomor-nomor terakhir ini ya. Ini dia 345 ini ya. 345 di bagian 51, sebentar dulu ya, bagian bukan bagian D ya. 2, memenuhi hak rakyat untuk memperjuangkan keadilan. 4, menegakkan nilai demokrasi. Iya, jadi bagian D ini salah tadi ya. 2, 3 dan 5. Oke, nomor 52, kebebasan mengeluarkan pikiran atau pendapat baik lisan maupun tulisan bagi setiap warga negara dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini terdapat dalam pasal 28 ya, di 45. Ke-53, suatu negara dalam melaksanakan hubungan internasional memiliki kebijakan luar negeri yang dianut untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Begitu pula dengan Indonesia yang menerapkan politik luar negeri bebas aktif dalam hubungan internasionalnya dengan alasan untuk meningkatkan perdamaian dunia sehingga memudahkan dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ke-53, 54 ya. Organisasi G20 yang berdiri tahun 1999 dibentuk dengan tujuan untuk menghimpun negara-negara maju dan berkembang dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Oleh karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam G20 memiliki peran penting bagi peningkatan pembangunan nasional. Salah satu peranan penting G20 tersebut adalah tukar pengalaman dalam menciptakan stabilitas di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. 55. Setiap negara yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki keterkaitan dalam perjanjian kerjasama antara negara di bidang ekonomi, politik, dan pertahanan. Indonesia memiliki peran dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia itu kira-kira apa? Yakni mengirim pasukan perdamaian ke negara Kongo yang terjadi atau yang mengalami konflik ya. Oke, 56. Organisasi buruh SPSI melakukan demonstrasi di depan Istana Negara dengan tuntutan mencabut PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang dianggap merugikan buruh, karena peraturan dapat dievaluasi setiap 5 tahun. Agar tuntutan buruh dikabulkan, maka para buruh menduduki Istana Negara. Berdasarkan berita dapat disimpulkan bahwa SPSI sedang menjalankan peranannya sebagai kelompok penekan politik. 57. Membuat kebijakan yang mengatur serta melindungi hidup warga negara dalam meminimalkan berbagai bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu fungsi dari pemberdayaan. Nah, ini silakan lihat ini ya, Isaiah. Nah, ini silakan dibaca di 8, 59. Itu Isaiah, itu ada jawabannya juga, ada pertanyaannya, silakan dibaca. Sudah selesai. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita. Soal 2.